Terlebih dahulu malam ini saya ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan qunut nazilah. Qunut nazilah adalah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat hadisnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengirim beberapa sahabat Nabi, 70 orang dari kalangan Ansar. Kemudian mereka dibunuh oleh orang-orang kafir secara zalim. Faqanata syahran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut nazilah selama 1 bulan. Yad'u ala ri'lin dan seterusnya. Beliau mendoakan keburukan terhadap orang-orang yang sudah melakukan pembunuhan tadi. Nah, karena itulah saya menghasung para imam-imam baik di masjid ini maupun di masjid yang lain, marilah kita lakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Karena ada pembunuhan secara kejam di Indonesia pada bulan Desember 2020, sehingga sangat pantas kalau kita melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa qunut nazilah bagaimana? Bebas. Kalau yang saya baca tadi ada 2 doa. Yang pertama doa terhadap para pelaku pembunuhan. Allahumma 'alaika biman qatalal muslimina zulman. Ya Allah, basmilah orang-orang yang telah membunuh umat Islam secara zalim. Allahumma aqsihim 'adada, hitunglah jumlah mereka semua. Waqtulhum badada, bunuhlah mereka dalam keadaan hancur lebur. Wala tubqi minhum ahada, jangan sisakan satupun dari mereka. Boleh juga ditambah dengan doa untuk orang-orang yang terzalimi. Allahumma anjil mustad'afin minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang dilemahkan di antara umat Islam. Wa ayyidhum bi ruhin minka ya arhamar rahimin. Kuatkan mereka dengan roh darimu, wahai Zat yang Maha Rahmat. Ini minimal yang kita baca. Ya boleh dengan bacaan-bacaan yang lain. Kalaupun doa ini dianggap terlalu panjang, boleh dipakai kalimat pertama, Allahumma 'alaika biman qatalal muslimina zulman. Ini sudah 1 kalimat cukup, bisa diulang 3 kali misalnya. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita lanjutkan pengajian kitab Ad-Durrul Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Malam ini kita akan membahas babul ghusli, bab tentang mandi. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi besar atau istilahnya mandi janabah. Kapan mandi janabah itu wajib? Kapan mandi besar itu wajib? Beliau mengatakan yajibu, wajib mandi besar dengan salah satu dari 7 sebab yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama adalah bi khurujil mani, dengan sebab keluarnya mani. Bisyahwatin, karena syahwat, walau bitafakkur, meskipun hanya memikirkan saja. Jadi dia jauh dari istrinya, kemudian membayangkan istrinya, akhirnya bersyahwat, akhirnya keluar mani. Nah, ini wajib untuk mandi. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innamal ma'u minal ma'i. Tiada lain air itu, maksudnya mandi itu, minal ma, dari sebab air, yaitu dari sebab keluar mani. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebab yang kedua, wabil tiqa'i, dan dengan sebab berjumpanya al-khitanaini, 2 khitan, yaitu kelamin laki-laki dengan perempuan, istrinya, hubungan intim, atau dengan budaknya kalau ada budak wanita. Ini dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, idzal taqal khitana, apabila sudah berjumpa 2 kemaluan, wa ghabatil hasafah, dan ujung dari zakar sudah lenyap dalam kemaluan, faqad wajabal ghuslu, maka telah wajib mandi junub. Anzala am lam yunzil, sama saja apakah keluar mani atau tidak keluar mani. Nah, yang jadi inti di sini pada kalimat ini, ghabatil hasafah, ujung dari kemaluan sudah masuk sehingga tidak tampak lagi. Nah, itu yang jadi inti penyebab wajib mandi. Adapun kalau belum masuk, hanya nempel-nempel saja atau hanya di luaran saja, maka ini belum menyebabkan wajib mandi.
Yang ketiga, wabil haid, dan dengan sebab haid. Jadi seorang wanita kalau sudah selesai masa haidnya, kemudian dia akan sholat, wajib mandi terlebih dahulu. Yang keempat, wabil nifas, dan dengan sebab nifas. Nifas itu definisinya adalah darah yang keluar dengan sebab kelahiran. Dengan sebab itu berarti darahnya bisa keluar sebelum kelahiran atau setelah kelahiran. Karena darah yang keluar sebelum kelahiran itu sebabnya juga kelahiran tersebut. Karena itu sebagian ulama berpendapat 1 hari 2 hari sebelum hari kelahiran itu sudah dianggap darah nifas. Meskipun saya jujur kalau mazhab Syafi'i yang saya tahu adalah darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah kelahiran. Jadi sebelum kelahiran dianggap belum nifas. Sehingga kalau sudah keluar darah sebelum kelahiran menurut mazhab Syafi'i ini masih wajib sholat. Kenapa? Itu bukan darah nifas, itu bukan nifas. Tapi pendapat yang saya pilih adalah pendapat yang pertama tadi, yaitu darah yang keluar dengan sebab kelahiran, baik itu sebelumnya atau setelahnya. Tapi sebelum yang menempel dengan kelahiran, 1 hari 2 hari yang bertepatan dengan hari kelahiran tersebut. Tapi seandainya memakai mazhab Syafi'i juga tidak ada masalah. Kemudian yang kelima adalah wabil ihtilam, dengan sebab mimpi basah, ma'a wujudi balalin, bersama adanya basah pada celana. Maksudnya kalau seseorang mimpi menghubungi hubungan suami istri pada waktu tidurnya, maka apakah dia wajib mandi atau tidak? Tergantung ya. Kalau ternyata pada celana ada basah mani, maka dia wajib mandi. Tetapi kalau tidak ada mani, maka berarti tidak wajib mandi. Dalilnya tadi, hadis yang sudah saya bacakan tadi. Innamal ma', tiada lain air itu, maksudnya mandi, minal ma', dari sebab air mani. Artinya kalau mimpi ternyata tidak ada air mani yang keluar, maka ini tidak wajib mandi. Kemudian sebab yang keenam adalah wabil maut, dan dengan sebab kematian. Jadi orang mati itu wajib mandi. Tetapi karena orang mati tidak bisa mandi, maka apa? Dimandikan. Jadi kewajibannya berpindah kepada orang yang masih hidup. Tetapi penyebab kewajibannya adalah matinya tadi. Karena itu kalau ada orang yang mau mati, tetapi dia sudah merasa, ini paling beberapa menit lagi saya mati, kondisinya sudah kayak begini. Sebelum mati dia mandi dulu, persiapan. Sehingga sudah bersih, dalam perutnya sudah enggak ada kotorannya karena sudah dia keluarkan kencingnya, tainya. Setelah itu betul-betul mati, tetap saja wajib mandi. Kenapa? Dia mengalami kematian, yang kematian ini menyebabkan adanya wajib mandi. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ketika ada orang yang mati, apa kata beliau? Irsiluhu, mandikanlah orang yang mati itu bima'in wa sidrin, dengan air dicampur bidara. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini perintahnya wajib, mandikan dia. Adapun sidr, bidara, ini perintahnya tidak wajib. Ini karena sifatnya untuk kebersihan, sehingga seandainya tanpa daun bidara memandikannya sudah sah. Tapi lebih utama pakai daun bidara. Daun bidara fungsinya ada 2. Pertama untuk kebersihan, yang kedua untuk membuat kulit ini lebih kuat sehingga tidak mudah rusak jasadnya mayat tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah wabil Islam, dengan sebab masuk Islam. Ada orang kafir masuk Islam, wajib mandi dulu Pak. Ini menurut mazhab Imam Syaukani. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Nabi SAW bersabda kepada orang yang barusan masuk Islam, wa amarahu an yaghtasil. Nabi SAW memerintahkan orang yang masuk Islam untuk apa? Untuk mandi. Coba kita lihat hadisnya dalam kitab Bulughul Maram ada atau tidak? Tidak ada. Baik. Ada seorang sahabat Nabi SAW bernama Thumamah bin Utsal. Thumamah bin Utsal ini awalnya dia seorang
kafir, kemudian aslama, masuk Islam. Wa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyuruh dia ayyaghtasil, untuk mandi. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini dasarnya Imam Syaukani mengatakan orang kafir masuk Islam wajib apa? Mandi. Tapi untuk nomor 7 ini khusus saya kasih tanda merah. Kenapa saya kasih tanda merah? Ini supaya diketahui bahwa menurut mayoritas para ulama, mandinya orang kafir masuk Islam ini tidak wajib tetapi sunnah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang masuk Islam di masa Nabi, ternyata yang disuruh mandi itu hanya Sumamah bin Utsal ini dan 1 atau 2 lagi sahabat Nabi yang lain. Rata-rata tidak ada perintah mandi. Misalnya Umar bin Khattab masuk Islam, dia sudah bawa pedang ingin bunuh Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata oleh Allah hatinya diubah, akhirnya dia malah masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam nggak ada perintah, wahai Umar mandi dulu kamu, nggak ada. Bahkan ketika Fathu Makkah, semua orang Makkah masuk Islam, Nabi tidak mengatakan mandilah rame-rame, nggak ada. Tapi beliau mengatakan idhabu fa antumut tulaqa, silahkan semuanya pergi, kalian sudah bebas, tidak akan saya penjarakan, tidak akan saya bunuh. Nah, tidak ada perintah untuk mandi. Maka ini menunjukkan bahwa perintah mandi ketika masuk Islam ini hanya sunnah. Maka kesimpulannya, kalau kita mau pakai pendapat mayoritas para ulama, maka yang wajib mandi sebab-sebabnya ini ada 6. Yang pertama keluar mani, yang terakhir kematian. Kemudian pasal berikutnya sifatul ghusli, sifat mandi junub. Maksudnya caranya gimana? Sebelum saya bacakan penjelasan beliau tentang cara mandi junub, saya lebih dahulu menyampaikan bahwa mandi junub itu ada 2 macam menurut para ulama. Yang pertama adalah mandi yang kamal. Kamal itu artinya sempurna. Nah, sehingga ada urutannya. Urutan pertama adalah membasuh kemaluan dulu. Setelah itu wudu. Setelah itu membasuh kepala 3 kali. Setelah itu mandi seluruh tubuh. Setelah itu membasuh kaki. Urutannya 5 ini. Nah, baru kemudian keluar, selesai dari mandi sempurna. Cara yang kedua adalah cara mujzi', yang mencukupi. Kalau mencukupi ini tidak ada aturannya. Yang penting dari kepala kita sampai dengan kaki kita semuanya basah oleh air dan sudah ada niatan saya akan mandi junub. Nah, itu sudah sah mandi junubnya. Seandainya kita punya gerojokan, kita nyalakan, kemudian kita berada di bawahnya, diam aja nih. Nah, diam selama 1 menit. Nah, otomatis seluruh tubuh kita sudah kena air. Dan kita sudah ada niatan tadi sebelum membuka keran tadi bahwa kita akan mandi junub. Maka ini sudah sah mandi junubnya karena seluruh tubuhnya sudah basah dengan air. Nah, sekarang kita lihat dalilnya. Apa dasarnya saya mengatakan hal itu, bahwa mandi junub tidak harus ada urutan-urutan tadi, yang penting semua tubuhnya sudah basah. Dalilnya sabda Nabi SAW, innama yakfi, cukup bagi anda wahai perempuan, ini perempuan yang bertanya kepada Nabi, antahsi ala ra'siki, kamu tuangkan pada kepalamu, salasa hasayatin mimma, 3 tuangan air. Kalau zaman dulu menuangkannya pakai telapak tangan ini. Nah, zaman sekarang pakai ciduk, nggak apa-apa, 3 kali pada kepala. Thumma, kemudian tufidi ala sa'iri jasadiki minal ma, kemudian kamu tuangkan seluruh tubuhmu dituangi air. Fa idza anti qad tahurti, maka kamu tiba-tiba sudah suci. Nah, ini dalilnya diriwayatkan oleh Al-Imam 4 dan hadis ini derajatnya sahih. Adapun mandi yang sifatnya sempurna tadi dulu pernah kita tampilkan dalilnya, tidak usah ditampilkan lagi ya. Jadi urutannya 5 tadi. Nah, sekarang kita baca penjelasan beliau. Beliau mengatakan wal ghuslul wajib, mandi yang wajib, huwa, dia itu adalah 1, ayyufidhal ma, bahwa dia menuangkan air, ala jami'i badanihi, pada seluruh tubuhnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pokoknya seluruhnya basah sudah melakukan kewajiban.
Kalau tidak menuangkan gimana? Bisa aja. Atau yang ghamisu fihi, dia mencelup di dalam air. Jadi misalnya dia punya bak yang cukup besar, nah dia malas mandi, langsung aja nyemplung, belum. Nah, selesai nyemplung, seluruh tubuhnya sudah angslep. Nah, dia sudah ada niatan dulu, saya mau mandi junub. Nah, kalau sudah angslep tubuhnya semuanya berarti sudah basah, maka keluar ini sudah selesai mandi junubnya. Tapi hendaklah airnya dibuang, supaya apa? Tidak menyebabkan waswas bagi orang-orang yang akan menggunakannya setelah dia. Kalau itu pakai ember. Yang kedua, ma'al madmadah, harus disertai dengan kumur-kumur wal istinsyak dan istinsyak. Nah, ini pendapat Imam Syaukani. Kalau pendapat yang pertama yang saya sampaikan tadi, tidak wajib kumur-kumur, tidak wajib istinsyak. Tapi kalau beliau berpendapat harus kumur-kumur, harus istinsyak, memasukkan air pada lubang hidung. Yang ketiga, waddalku lima yumkinu dalkuh, wajib menggosok-gosok sesuatu yang bisa digosok dari tubuhnya. Jadi maksudnya tubuhnya yang gampang digosok, tangan, dada, perut dan sebagainya. Yang keempat, wala yakunu syar'iyyan, tidak menjadi mandi yang syar'i, yang disyariatkan, illa bin niyah, kecuali dengan ada niatan dalam hati. Nah, maka kalau seseorang sudah renang di sungai misalnya, tetapi dia tidak ada niatan untuk mandi junub, maka setelah dia selesai renang seluruh tubuh basah, ini dia masih junub. Meskipun dia teringat setelah selesai renang, setelah selesai renang dia baru teringat, wah saya tadi junub, maka renang yang tadi saya niatkan untuk mandi junub, nggak bisa. Niatnya telat. Niat itu sebelum angslep dalam air, sebelum masuk dalam kali tadi, niat dulu. Saya mau renang, niatannya untuk mandi junub. Nah, baru renang, kemudian renang selesai sudah bersih dari junubnya. Niatnya apa? Li raf'i mujibihi, untuk melenyapkan sesuatu yang mewajibkan mandi junub. Yaitu tadi, melenyapkan junubnya, melenyapkan hadas besarnya. Ini yang wajib menurut beliau. Ada 4 yang wajib menurut beliau. Seluruh tubuh basah, kumur-kumur istinsyak, menggosok badan, dan juga niat. Wa nudiba, dan yang disunnahkan menurut beliau ada 2. Yang pertama, taqdim, mendahulukan ghasli a'dha'il wudu, membasuh anggota-anggota wudu, illal qadamain, kecuali 2 telapak kaki. Maksudnya gini, mandi junub itu kan wudu dulu baru kemudian mandi. Nah, menurut beliau mendahulukan wudu ini sunnah. Seandainya dibalik, wudu mandi dulu baru kemudian wudu di akhir, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya wudu dulu baru kemudian mandi. Tapi wudunya illal qadamain, kecuali telapak kaki. Karena Nabi pernah mandi pada waktu di rumah Maimunah, beliau itu mandi, sebelum mandi wudu dulu, tetapi wudunya hanya sampai mengusap telinga. Setelah mengusap telinga, beliau tidak membasuh kakinya, tetapi terus mandi. Nah, setelah mandi, baru kemudian selesai mandi menyingkir dari tempatnya, kemudian cuci kakinya. Nah, maka khusus kakinya ini diakhirkan. Seandainya tidak diakhirkan gimana? Nggak ada masalah. Wudu sampai selesai, kemudian mandi, nggak ada masalah. Karena juga ada hadisnya yang lain, yang juga sahih. Kemudian yang sunnah yang kedua adalah thumma, kemudian at-tayammun. At-tayammun atau nama lainnya at-tayammun, itu artinya adalah mendahulukan yang kanan. Jadi misalnya tadi disuruh menuangi kepala 3 kali kan? Nah, itu 3 kalinya tuangkan yang kanan dulu, kemudian tuangkan yang kiri, kemudian tuangkan yang tengah kepala. Nah, kalau Nabi dulu kan pakai 2 telapak tangan, sehingga nuangkannya itu sepertiga. Dituangkan pada sepertiga kepala, dituangkan lagi pada sepertiga kepala, dituangkan lagi pada sepertiga kepala. Nah, kalau kita sekarang pakai ciduk biasanya langsung biru langsung di tengah, langsung kena semua. Tapi sunnahnya memang didahulukan yang kanan, kemudian kiri, kemudian tengah. Seandainya tidak begitu gimana? Enggak apa-apa. Ini cuma sunnah saja. Sehingga karena cuma sunnah, ditinggalkan tidak berdosa, kemudian mandinya tetap sah, tetapi hanya pahalanya berkurang. Kalau kita mendahulukan yang kanan dulu dengan niatan melakukan sunnah, maka di sini ada nilai tambahan pahala.
Karena itu saya menghasungkan apa-apa yang menambah pahala kita, mari kita lakukan. Karena adalah Nabi yuhibbu menyukai at-tayamun, mendahulukan yang kanan, mastaqa'a, semampu beliau. Jadi diusahakan oleh beliau betul-betul mendahulukan yang kanan. Fi tuhurihi, baik dalam bersucinya, tana'ulihi, memakai sandalnya, tarajulihi, menyisir rambutnya, wa fi sya'nihi kulli, bahkan semuanya. Semuanya maksudnya dari bab-bab yang semisal ini. Ini hadis riwayatnya muttafaqun alaih. Nah, maka selama kita bisa nambah pahala dalam mandi kita, tambahlah dengan melakukan sunnah-sunnah beliau di dalamnya. Termasuk tadi ini salat kita. Qunut nazilah wajib enggak? Enggak wajib. Tetapi kalau qunut nazilah gimana? Bagus sekali, menghidupkan sunnah, nambah pahala kita. Jadi daripada pahala salatnya, pahalanya biasa, mending kita pahala yang pahala plus. Kenapa? Ada amalan plusnya. Nah, maka betul-betul saya tekankan, minimal 1 bulan ini setelah kejadian pembunuhan yang sadis terhadap umat Islam, kita lakukan sunnah Nabi qunut nazilah. Sebenarnya tidak harus 1 bulan, tapi saya sarankan 1 bulan sebagaimana Nabi melakukannya juga 1 bulan. Kemudian pasal berikutnya, ini pasal terakhir yang kita bicarakan pada malam hari ini. Fil aghsali, tentang mandi-mandi al-masyru'ah yang disyariatkan. Jadi maksudnya ada mandi-mandi yang tidak wajib tetapi disyariatkan, hukumnya sunnah. Atau kalau tidak sunnah, hukumnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Beliau mengatakan wa yushra'u, disyariatkan mandi karena 5 sebab. Sebab yang pertama, li sholatil jumu'ah, untuk menghadiri salat Jumat. Jadi ini bagi laki-laki yang datang ke masjid atau perempuan yang datang ke masjid. Karena salat Jumat itu tidak ada salat Jumat sendiri di rumah, tidak ada. Kalau di rumah itu namanya salat zuhur. Jadi wanita-wanita yang tidak Jumatan, kalau dia di rumah salat sendiri, maka dia salatnya 4 rakaat. Atau dia salat bersama anak-anaknya, tetap saja 4 rakaat. Karena salat Jumat itu tempatnya di masjid dan ada khutbahnya. Nah, di rumah tidak ada khutbahnya. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin." Ghuslu mandi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, adalah wajibun, wajib, 'ala kulli muhtalim, atas orang yang sudah balik. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Nah, di sini meskipun Nabi mengatakan wajib, tetapi mayoritas para ulama mengatakan tidak wajib. Loh, kok bisa gitu? Seolah-olah ulama menantang Nabi. Oh, enggak. Kata-kata wajib dalam istilah Quran atau hadis itu tidak sama dengan kata-kata wajib dalam istilah ahli fikih. Dalam istilah ahli fikih, wajib itu kalau ditinggalkan dosa, dilakukan harus. Nah, adapun wajib dalam istilah Quran atau Sunnah itu maksudnya ditekankan untuk dilakukan. Nah, karena itu kalau kita membaca hadis, jangan menafsirkan istilah hadis dengan istilah para ulama, salah nanti. Kalau para ulama ngomong wajib, nah kita pahami sesuai istilah mereka. Tapi kalau Nabi ngomong wajib, kita pahami sesuai istilah Nabi SAW. Karena itu mayoritas para ulama mengatakan sholat Jumat hukumnya wajib, sunnah mandinya tidak wajib, ditekankan untuk mandi. Hanya sebagian kecil ulama yang berpendapat wajib mandi Jumat, yaitu mazhab Maliki setahu saya, atau sekelompok dari mazhab Maliki. Kemudian sebab yang kedua, walil idain, untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini meskipun tidak ada hadisnya dari Nabi SAW, tapi kita temukan Ibnu Umar, sahabat Nabi, kalau mau menghadiri sholat Id, beliau selalu mandi. Dan ini sebenarnya bisa dikiaskan dengan sholat Jumat. Karena sholat Jumat adalah hari raya pekanan, maka sholat Id adalah hari raya tahunan. Sehingga kalau hari raya pekanan saja kita disuruh mandi, apalagi hari raya tahunan, lebih ditekankan untuk mandi. Karena kalau hari raya pekanan itu yang kumpul sedikit, sementara hari raya tahunan ini yang kumpul lebih banyak. Nah, jangan sampai banyak orang kumpul, kita membawa bau badan yang tidak enak sehingga mengganggu para jamaah. Semakin banyak orang yang kita ganggu, semakin banyak dosa kita. Nah, karena itu disyariatkan mandi untuk sholat Id.
Sebab yang ketiga, waliman ghassala mayyitan, bagi orang yang sudah memandikan mayit tetapi tidak wajib untuk mandi, dia hanya sunnah untuk mandi. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW, beliau mengatakan sangat-sangat tegas, laisa alaikum, tidak ada kewajiban atas kalian fi ghusli mayyitikum, setelah memandikan mayit kalian, ghuslun, untuk mandi, idza ghasaltumuh, kalau kalian memandikan jenazah. Kenapa tidak wajib mandi? Fa inna mayyitakum, karena sesungguhnya orang-orang mati di antara kalian, laisa binajas, mereka itu bukan najis. Jadi bangkai yang najis itu adalah seluruh bangkai dari makhluk hidup kecuali dua saja. Ini yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah ikan, atau kalau mau ditambah lagi adalah belalang. Tadi saya mengatakan dua tadi karena ikan sama belalang ini dalilnya satu. Nah, maka belalang sama ikan bangkainya tidak najis. Manusia juga bangkainya tidak najis. Karena itu Nabi mengatakan, fahasbukum, maka cukup bagi kalian antaghsilu aydiyakum, cuci tangan saja. Hadis riwayat Imam Hakim sahih. Kenapa setelah memandikan jenazah suruh cuci tangan? Karena dikhawatirkan ada kotoran jenazah ini yang menempel pada tangan kita, sehingga akan menjadi najis, maka cuci tangan dulu. Sebab yang keempat, walil ihram, dan untuk melakukan ihram. Nah, ini bagi yang melakukan haji atau melakukan umrah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah haji mabrur, umrah mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita orang Indonesia biasanya dari Indonesia datang ke Madinah. Sampai di Madinah nanti datang ke Dzul Hulaifah, itu tempat ihramnya orang-orang Indonesia. Nah, maka di situ mandi, kemudian memakai baju ihram, kemudian melakukan salat di Masjid Dzul Hulaifah, kemudian baru mengucapkan niatan haji, ya, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Itu namanya ihram. Sunnah mandinya, tidak wajib. Seandainya tidak mandi karena antrinya banyak, ya, biasanya banyak antrinya, maka tidak mandi tidak apa-apa. Karena itu lebih baik kalau saya sarankan mandinya jangan nunggu di Dzul Hulaifah. Mandinya di hotel masing-masing saja. Di hotel masing-masing sudah mandi, kemudian sampai Dzul Hulaifah kita ganti baju ihram, atau pakai baju ihramnya di hotel juga nggak apa-apa. Yang penting ihramnya sejak kita masuk Dzul Hulaifah setelah sholat sunnah, kemudian kita berada di atas bis akan perjalanan ke Mekah. Nah, itu mulai melakukan apa? Niat ihramnya. Kemudian yang kelima, sebab mandi adalah lidukhuli Makkah, untuk masuk kota Mekah. Jadi ini area Mekah, Pak. Sebelum kita masuk kota Mekah disunahkan mandi dulu. Nah, karena itu kalau dari Indonesia misalnya mampirnya di mana? Mampirnya di Riyadh misalnya. Nah, sudah mandi dulu di Riyadh, baru setelah itu melanjutkan perjalanan ke Mekah. Nah, begitu masuk Mekah itu sudah dalam kondisi mandi. Seandainya tidak mandi gimana? Ya tidak berdosa karena ini hanya sunnah. Tapi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat hadisnya, supaya semuanya tahu bahwa beliau itu sangat-sangat menghormati kota Mekah, sehingga beliau mandi sebelum masuk kota Mekah. Jadi tempat itu kadang-kadang ada yang dimuliakan, Pak. Karena dimuliakan, maka salah satu cara pemuliaannya adalah sebelum masuk mandi dulu. Jadi masuknya sudah dalam kondisi bersih. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar, annahu, bahwasanya Ibnu Umar kana adalah la yaqdumu Makkah, tidak pernah datang ke kota Makkah illa bata bi Dzituwa, kecuali dia sudah singgah dulu di tempat namanya Dzituwa. Jadi ini Makkah, di luarnya itu ada tempat namanya Dzituwa. Nah, dia tinggal di situ. Hatta yusbih, sampai masuk waktu pagi. Setelah pagi, wa yaghtasil, dia baru mandi. Nah, ketika dia ditanya, wahai Ibnu Umar, kenapa kamu sebelum masuk Mekah selalu di Dzituwa dulu, singgah dulu bermalam sampai pagi, lalu paginya mandi? Maka dia mengatakan wa yadhkuru dzalika 'inda Nabi, 'anin Nabi. Dia sebutkan bahwa ini sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tempat yang namanya Dzituwa sekarang ini namanya sudah bukan Dzituwa lagi. Sehingga kalau panjenengan tanya kepada orang-orang Arab, Pak, di mana Dzituwa? Enggak ada yang tahu, Pak. Nah, sekarang itu namanya adalah Abarzahir. Nah, sehingga kalau mau tanya orang sekarang di mana Abarzahir,
Nah, itulah tempat yang disebut dengan nama Dzituwa. Tapi tidak harus mandi di sini, okay? Pokoknya sebelum masuk Makkah sudah mandi. Boleh mandinya di hotel, boleh mandinya di mana tadi, di Riyadh, okay? Karena biasanya kan mampirnya atau turunnya di Riyadh dulu, okay? Atau di Jeddah mungkin, ya, bukan Riyadh, ya. Di Jeddah, maka di Jeddah dia mandi, setelah itu baru masuk kota Makkah. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini, ya, beberapa penjelasan dari Imam Syaukani. Sudah 3 bab kita bahas. Pembahasan pertama tadi adalah bab tentang mandi junub yang wajib, yaitu sebab-sebab kewajibannya ada 7 menurut Imam Syaukani. Kemudian cara mandi ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib menurut beliau ada 4, yang sunnah ada 2. Kemudian mandi-mandi yang disyariatkan, yang tidak wajib itu ada 5. Nah, yang 5 ini campur, ada yang disepakati sunnah, ada yang diperselisihkan apakah wajib ataukah sunnah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kita gunakan untuk pembahasan kalau ada yang ditanyakan.